Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Misericordias Domini saat ini, firman Tuhan terangkat dari kitab Roma pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman ini, saya teringat akan mimpi dari pendeta John Wesley, di mana dia dalam mimpinya dibawa ke neraka dan surga. Ketika dia dibawa ke neraka, dia melihat ada banyak orang di sana, saudara-saudara, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, derita. Hal itu membuat dia bertanya dalam hatinya, sekaligus ia pertanyakan kepada yang membawanya, apakah di tempat ini ada orang-orang Protestan? Jawabnya, ada. Ia kembali bertanya, apakah ada di tempat ini dari Katolik, Baptis, Gereja Inggris, dan denominasi-denominasi yang lain lagi? Jawabnya tetap sama, ada, saudara-saudara. Dan terakhir ia bertanya, apakah di sini ada dari gereja Metodis? Kembali jawabannya, ada. Jawaban terakhir membuat dia kesal dan galau. Mengapa? Karena dia sendiri adalah orang Metodis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut? Ada kesalahpahaman tentang keselamatan. Ada kesalahpahaman tentang kerajaan surga. Hal inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka memahami keselamatan itu sudah otomatis bagian dari kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka mengklaim, saudara-saudara, orang Yahudi mengklaim karena mereka adalah anak istimewa, anak pilihan, umat pilihan Allah, tentu mereka mempunyai kelebihan, yaitu berbicara keselamatan bagi orang Yahudi tidak dipengaruhi bagaimana perbuatan mereka baik atau salah. Saudara-saudara yang telah terkasih dalam Kristus Yesus, mereka salah kaprah. Hal inilah yang dijelaskan oleh Paulus kepada mereka.
bahwa benar kelebihan mereka ada. Kelebihan itu adalah mereka terpilih menjadi umat Allah. Mereka terpilih menjadi orang yang pertama mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan hukum Taurat. Ini saudara-saudara. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita cermati, apa itu keistimewaan orang Yahudi, apa itu kelebihan? Itu berbicara sebenarnya tanggung jawab yang harus dijaga. Yang harus dipelihara. Tanggung jawab itu apa? Mereka harus mempunyai kelebihan dan harus menjadi contoh serta teladan bagi suku-suku lain. Ini saudara-saudara. Mereka harus menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan bagi suku-suku yang ada. Ini Paulus melihat kelebihan yang ada bagi mereka menjadi kesombongan. Orang-orang Yahudi menjadi sombong rohani. Padahal kelebihan tersebut, saudara-saudara, bukan berbicara keselamatan, tetapi berbicara tanggung jawab yang harus dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Melalui kehidupan orang Yahudi, selayaknya ada orang, ada suku yang semakin mengenal. Dengan melihat sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi, banyak orang yang mengimani Tuhan sebagai Allah. Saudara-saudara aku yang terkait dengan Kristus Yesus, yang berikut kita melihat Paulus menerangkan tentang kasih Allah kepada orang Yahudi. Bahwa kasih Allah itu tetap tidak pernah berubah. Kasih setia Allah terjadi bagi semua orang tanpa pandang bulu. Itu sebabnya dikatakan misericordia lumini. Bumi ini dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang dapat merubah. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara. Ketidaksetiaan orang Yahudi tidak mampu mengubah kasih Tuhan terjadi bagi semua orang. Ketidaksetiaan orang Yahudi tidak mampu mengubah orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak beroleh keselamatan. Mari kita melihat mengapa saudara-saudara Allah memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Lahir di tempat yang fana, dihina, difitnah, sampai ia harus mati. Tetapi di hari ketiga bangkit dari kematian dan naik ke surga. Gambaran kasih Allah itu sangat luar biasa. Gambaran kasih setia Tuhan terjadi tetap bagi semua orang. Mari kita melihat peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Sikap dan perilaku penjahat yang ada di sebelah kanan Allah yang menjadi manusia tersebut, itu Yesus. Terjadi pertobatan. Sehingga Yesus berkata, pada saat ini juga kamu bersama-sama dengan saya di paradiso. Nah, ada pengampunan, ada keselamatan, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 3 yang ke-16 yaitu Dia relakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Setiap orang percaya, kita garis bawahi, setiap orang percaya. Ini saudara-saudara.
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diajak melihat beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa kasih Tuhan bukanlah kasih yang mematikan. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang bermain-main, tetapi kasih Tuhan ini adalah kasih yang mendidik dan menghidupkan. Mengapa? Karena kasih Tuhan adil dan benar adanya. Artinya siapa yang salah akan beroleh hukuman, tetapi siapa yang melakukan kebenaran akan beroleh keselamatan oleh imannya kepada Tuhan. Tidak akan pernah terjadi nama kekristenan yang digendong seseorang akan menyelamatkan tanpa ada keharmonisasian sikap perbuatan terhadap iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus akan selalu berlaku hukum upah dosa adalah maut, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-26. Tanpa pandang bulu, saudara-saudara, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Untuk itulah, selaku orang percaya kita harus selalu bersaksi akan kebaikan kasih setia Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita itu sudah dijuluki Israel rohani ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, ketika kita menyebut kita adalah orang Kristen. Jadi ketika kita menggendong nama orang Kristen, tentu kita harus mempunyai tanggung jawab, karena kita sudah mempunyai kelebihan dan keistimewaan melalui kekristenan tersebut. Tanggung jawab itu apa, saudara-saudara? Kita harus mempunyai kelebihan dari orang-orang lain tentang perbuatan kita, tentang sikap dan perkataan kita, sehingga banyak orang yang terpanggil untuk mengimani Tuhan. Bukan semakin menjauh, artinya kita menjadi batu sandungan. Ini saudara-saudara, tanggung jawab kita. Kita harus menjadi saksi bagi setiap orang. Dan yang ketiga, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, karena Tuhan itu adalah setia akan kasihnya kepada setiap orang, kita diajak agar kita juga memperlihatkan, mempertontonkan perilaku yang setia kepada Tuhan. DNA Tuhan Yesus harus ada di dalam diri kita, yaitu kesetiaan tersebut. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, kita tidak bisa berubah, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya menginginkan dan merindukan agar setiap orang, tidak satu pun yang beroleh kematian, tetapi beroleh keselamatan. Itu sebabnya Dia selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat, sehingga beroleh kehidupan yang selama-lamanya. Walau corona menghantam atau meluluh lantakkan banyak iman percaya agama-agama, meluluh lantakkan iman percaya orang lain, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajak agar tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengimani Tuhan. Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah kita, dan kita harus mampu tetap menjadi garam dan terang, wujud nyata kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Misericordium ini melalui firman Tuhan ini kita ditanyakan oleh Tuhan,
Yang pertama, apakah kamu sudah memperlihatkan tanggung jawabmu selaku orang Kristen di dalam kehidupanmu? Apakah kamu sudah memperlihatkan bahwa di dalam dirimu ada DNA Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan? Atau apakah kamu sudah setia kepada Tuhan Yesus? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji dan hormat kami panjatkan hadirat-Mu, di mana kami merasakan kasih setia-Mu menyertai hidup kami saat ini, di mana firman-Mu Tuhan telah berkumandang, yang mengajar kami, yang mengajak kami untuk melihat keberadaan keselamatan itu adalah wujud nyata kesetiaan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah kepada setiap insan. Tuhan Yesus meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjaga tanggung jawab akan kekristenan kami dan mampu tetap setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Shalom, saudara-saudara.